Dulu orang bilang di ujung rotan ada emas. Tapi sekarang ujung rotan ada masuk penjara. Ada penjara, ada di jeruji besi. Nah, orang muda sudah seharusnya mulai dengan memuji kalau ada hal-hal yang baik, meminta maaf kalau ada kesalahan, ingin meminta sesuatu, meminta tolong gitu. Jadi meminta maaf, meminta tolong dan menyampaikan terima kasih. Selamat datang di channel Kompak Balu. Dan kita kedatangan tamu hari ini, Mama Ana. Karena Mama ini aktivis perempuan. Kurang lebihnya karena Mama tolong perkenalkan nama dulu. Mama bergerak di bidang apa gitu. Iya. Terima kasih Kak Iki. Salam sehat untuk orang muda di mana saja berada, teman-teman komunitas orang muda lintas agama yang selama ini bekerja bergerak terus untuk mendukung dan mempromosikan perbedaan dan keberagaman. Selamat sore, senang sekali saya diundang hadir di channel ini untuk berbincang-bincang tentang orang muda dan keberagaman. Tadi Kak Iki sudah memperkenalkan orang Kupang Sepotong. Orang muda saya Ana, sejak 94 yang lalu, tahun 1994 saya menjadi jurnalis sampai hari ini, dan saya juga aktivis perempuan. Menurut saya dua hal yang berbeda tetapi menemukan titik yang sama untuk saling mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender, di mana di dalamnya juga ada nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai mempromosikan perbedaan, tapi sebaliknya dalam mempromosikan keberagaman dan perbedaan ada nilai-nilai adil gender yang dipromosikan di sana. Itu sedikit perkenalan dari saya, dan saya sungguh sangat senang karena diundang di channel ini. Terima kasih. Siap. Jadi Mbak Ana ini merupakan aktivis sekaligus wartawan aktivis gender sekaligus mendukung tentang gender justice. Iya. Bagaimana Mama komit sampai hari ini begitu, dan bagaimana Mama sampai terlibat ke isu gender begini Mama? Iya. Jadi tentu saya menekuni ini bukan sesuatu hal yang turun dari langit ya. Sejak di mahasiswa, kebetulan saya aktif di organisasi intra universitas, yaitu di kampus, di senat mahasiswa, dulu di Fakultas Hukum Undana, dan di organisasi ekstra kampus di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Pada dua organisasi ini tentu juga di pemuda gereja, bertumbuh di sekolah minggu dan menjadi pemuda gereja. Di sana kita bertemu dengan orang yang berbeda latar belakangnya. Sekolah saya di sekolah negeri semuanya, dan saya berteman dengan orang yang berbeda agama, suku. Dan dari situ tumbuh nilai-nilai keberagaman. Mengenal isu-isu perempuan setelah tamat dari kuliah dan bergabung waktu di GMKI, sering mengikuti kegiatan analisis sosial di konferensi studi wilayah GMKI, dan sering lihat di Yayasan Alpha Omega. Waktu itu Alpha Omega sebuah yayasan yang besar, dan di situ ada senior saya Ibu Sofi, mereka bicara tentang gender. Ya, saya tertarik dan belajar di sana. Ya, sampai hari ini menekuni dan konsisten ada di isu tersebut. Bagaimana dalam kerja-kerja sebagai jurnalis menghadirkan ruang adil dan setara di dalam newsroom sampai ke produk pemberitaan. Jadi konsistensi terhadap itu. Pada insight wawasan, tetapi perspektif yang diturunkan dalam meliput dan dalam produk pemberitaan. Seperti itu Kak Iki. Keren ya Mama. Kalau menurut Mama, masalah gender di anak muda, karena kita ini di frame anak muda, bagaimana Mama punya penilaian terhadap isu-isu gender yang sekarang di anak muda, misalnya kekerasan dalam pacaran misalnya begitu. Apakah itu kurangnya kita punya ilmu tentang kesetaraan gender pun, ataupun kayak kekurangan-kekurangan lain lah, pokoknya begitu. Itu kira-kira menurut Mama bagaimana? Iya. Jadi kekerasan
kekerasan ini kan lahir dan diproduksi ya. Dia diproduksi dari dalam rumah gitu. Jadi sejak waktu yang lama kita melihat orang mendidik dengan cara-cara kekerasan itu dianggap sebagai menimbulkan hal yang baik. Tapi dalam perkembangan hal-hal itu ditiru dan itu ternyata menjadi hal-hal yang buruk ya. Dulu orang bilang di ujung rotan ada emas. Tapi sekarang ujung rotan ada masuk penjara. Ada di jeruji besi. Nah, produksi ini dibawa ke ruang publik. Jadi ketika saya marah di dalam rumah, orang tua marah kepada anak-anak karena tidak tahan timbul makian. Makian itu nama-nama binatang ataupun alat kelamin seperti itu, dan mereka juga diproduksi dari itu, jadi turun temurun ya. Dia turun terpola gitu. Terus memukul. Nah, itu diingat oleh anak-anak dan diinternalisasi, dibawa sampai ke ruang publik. Jangan heran kalau Kak Iki misalnya dengan saya bertemu di jalan, Kak Iki lihat saya, terus saya bilang, "Lu kenapa lihat beta?" gitu. Betul. Terus ya beta bilang, "Kenapa lu lihat beta?" gitu. Hal yang sebenarnya tidak menjadi persoalan, tapi karena kita selama ini diproduksi oleh kekerasan, sudah kita karena tersinggung kita maki, mengeluarkan kata-kata yang bisa berbau rasis ataupun nama-nama binatang, dan kalau bisa sangat emosi, tidak emosi yang buruk. Kan ada emosi yang baik, menangis juga emosi yang baik ya. Menampar, memukul, melempar. Nah, begitupun kekerasan dalam berpacaran ya. Ini memang sesuatu hal yang menjadi persoalan di kita. Karena itu orang muda baik untuk terus memperkenalkan nilai-nilai adil gender, nilai-nilai anti kekerasan kepada orang muda. Karena mereka sudah diproduksi dalam nuansa kekerasan yang sangat lama. Mereka tidak tahu itu. Karena itu mereka harus dikasih tahu. Dan kompak bisa membuat ruang-ruang perjumpaan, dialog-dialog untuk itu. Sering semakin banyak dialog, mungkin mereka pertama agak canggung, mereka ketakutan, atau mereka takut dicap, di stigma. Tetapi kalau ruang perjumpaan itu terus dilakukan, itu akan membentuk wawasan, insight, perspektif kepada mereka dan akan diturunkan pada perilaku. Menurut saya seperti itu, Kak. Jadi perubahan perilaku Iya. Jadi advokasi kita sampai pada perubahan perilaku. Jadi tidak hanya di kata-kata stop tapi kita juga bisa melihat, dan perubahan-perubahan perilaku itu sebagai sebuah keberhasilan advokasi itu harus dicatat, ditulis, dan di-share. Diberikan reward. Reward. Masa orang berbuat buruk kita marah, orang berbuat baik kita tidak kasih hadiah, puji. Nah, kelemahan kita di selama ini sering pelit dengan memuji sesuatu yang baik, dan orang muda sudah seharusnya mulai dengan memuji kalau ada hal-hal yang baik, meminta maaf kalau ada kesalahan, ingin meminta sesuatu, meminta tolong gitu. Jadi meminta maaf, meminta tolong, dan menyampaikan terima kasih. Gitu. Berarti mulailah dengan hal-hal kecil yang untuk merubah sesuatu tatanan yang dianggap sudah mapan, tapi ternyata itu bernuansa kekerasan. Seperti itu. Iya. Berikut lagi Mama. Kalau ini Mama, kan kompak ini kan dia bergerak di isu keberagaman. Otomatis dia tidak terlalu jauh dari bingkai gender dan keberagaman, karena dia bagaikan dia selaras begitu. Pandangan Mama, kebanyakan masalah itu kan terjadi dari bingkai ini, dua bingkai ini. Pandangan Mama sebagai aktivis gender dan keberagaman itu, menurut Mama kira-kira kasih kami clue begitu. Kasih kami clue bahwa semacam ada masalah, kita harus selesaikan bagaimana begitu. Menurut, jadi ya seperti itu. Saya tidak bisa gambarkan misalnya ada studi kasus atau apa begitu, tapi misalnya Mama punya ada kejadian dulu dan Mama mungkin masih ingat, karena Mama ceritakan kita
supaya kita bisa tarik pelajaran gitu lah. Oke. Karena kebetulan saya profesi jurnalis ya. Kalau dulu menulis berita biasa saja. Tetapi ketika menekuni profesi ini secara baik dan ada begitu banyak hal baik, nilai-nilai kebaikan yang dipromosikan terus-menerus, termasuk nilai adil gender, nilai-nilai keberagaman dan mempromosikan perbedaan, itu kita pakai sebagai pisau analisis untuk bagaimana kita meliput berita gitu. Jadi kalau kita meliput berita kekerasan seksual, tentu kita mempunyai perspektif berpihak pada korban, seperti itu. Atau kita menulis isu-isu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan. Perspektif kita adalah membela, berpihak terhadap korban. Dulu banyak orang tidak tahu, menulis kasus kekerasan seksual misalnya, nama korban ditulis, dulu foto korban dia. Tetapi seiring perjalanan, ketika kita melakukan kritik terhadap pemberitaan seperti itu, teman-teman jurnalis mulai berkurang. Mereka justru berpihak kepada korban. Misalnya tidak menulis nama korban, tapi alamat korban ditulis. Nah, kota kita kota yang kecil, Kak. Kalau nama korban ditulis, nama korban diinisial, tetapi alamat korban ditulis, orang tua korban namanya ditulis, tentu cepat orang mengetahuinya. Mengapa itu kita harus berpihak pada korban? Karena dampak traumatis korban itu akan berlangsung lama. Tujuan teman-teman jurnalis itu adalah membela korban, tetapi cara menulis memasukkan perspektif itu yang tidak membela korban, sehingga ketika menulis nama korban, keluarga korban ditulis, keluarga korban yang tadi sudah mendapat mendapat pelecehan, mendapat kekerasan ganda lagi, karena kita menulisnya menurut cara pandang pelaku, bukan cara pandang korban gitu. Atau persoalan-persoalan konflik berbau perbedaan ya, Kak. Nah, kita memakai kaca jurnalisme damai untuk melihatnya. Jadi kita tidak mau menajam-najamkan perbedaan itu. Kita mempromosikan perbedaan itu sebagai anugerah gitu. Keberagaman itu sebagai anugerah, dan dia melekat dengan kita, melekat dengan orang Indonesia, melekat dengan orang NTT, melekat dengan orang Kota Kupang. Kita berbeda. Kakak sendiri di jenis kelamin sudah berbeda, rambut juga berbeda, kulit juga berbeda. Itu sesuatu yang given, terberi. Kita tidak bisa bantah itu. Itu adalah karunia Tuhan. Nah, itu yang kita promosikan terus-menerus. Jadi kakak boleh berbeda agama dengan saya beragama lain, atau kakak berasal dari suku yang berbeda. Itu tidak menjadi persoalan bagi kita untuk membangun relasi persahabatan. Tidak menjadi sesuatu yang berhalangan untuk menjadikan kita saling bermusuhan. Malah perbedaan itu kita anggap sebuah kekayaan dari Tuhan yang kita pakai untuk sebagai sebuah kekuatan dalam membangun perdamaian, dalam membangun cinta kasih seperti itu. Ya, nilai-nilai kejujuran, keadilan, saling tolong menolong, saling menyayangi, itu harus dipromosikan terus oleh orang muda. Menurut saya seperti itu, Kak Iki. Keren sekali. Oke. Jadi tinggal beberapa lagi. Pertanyaannya beta pribadi, Mama. Beta pribadi. Kebanyakan sekarang ini isunya adalah bingkai agama nih sangat luar biasa. Misalnya kita ada isu, karena baru-baru ini kita digambarkan dengan isu Menteri Agama yang keluarkan tentang volume azan, misalnya begitu. Itu padahal kalau misalnya di Kota Kupang ini kan tidak menjadi sesuatu yang tidak terlalu pembahasannya sangat luar biasa begitu. Tapi ketika hal ini terjadi, ini banyak pendapat ini keluar, dan parahnya tuh keluarnya isu-isu negatif begitu. Kalau dari sudut pandangnya Mama, bagaimana kita memajukan untuk isu yang positif keluar itu sebenarnya sangat susah. Kalau istilahnya minta clue lagi dari Mama lah gitu. Baik, memang sejak dulu isu-isu yang berbau sara itu ada sangat sensitif untuk disampaikan ke publik, karena itu orang
terbiasa untuk menghindari membicarakan isu-isu tersebut. Karena itu dari tadi saya mengatakan mari kita terus mempromosikan keberagaman dan perbedaan. Kak Iki rambut keriting, Kak Iki dengan rambut keriting, kita bisa membuat narasi. Orang dengan rambut keriting, kulit sawo matang juga ganteng. Nona-nona dengan rambut keriting, kulit sawo matang, itu juga cantik begitu. Jadi promosi perbedaan-perbedaan tersebut itu harus terus memenuhi ruang-ruang perjumpaan kita, baik dialog tatap muka maupun ada di beranda media-media sosial kita, sehingga menutup kemungkinan bagi pemberitaan-pemberitaan yang bersifat hoax ataupun yang menajamkan sesuatu yang sebenarnya kita sudah final gitu. Orang sudah saling menghormati berbeda agama, orang sudah saling menghormati berbeda suku atau orientasi seksual atau apapun, itu orang sudah pada saat saling menghormati. Tetapi karena kita memberikan ruang, kita tidak mau mempromosikan keberagaman, itu ada orang lain yang memanfaatkan beranda-beranda ruang perjumpaan itu dengan isu-isu yang tadi sangat sensitif. Hanya waktu kita habis untuk mengkanter lagi isu-isu. Dan menurut saya kerja-kerja seperti ini, kerja-kerja keberagaman, kerja-kerja mempromosikan perbedaan adalah bukan kerja satu hari saja. Misalkan hari ini kita sudah mau membuat diskusi, ruang perjumpaan, berdialog, literasi. Terus kita bilang, oh sudah kompak, sudah buat. Tidak, kan selalu ada lahir generasi baru gitu. Generasi yang sudah pergi, sudah terpapar, tapi generasi baru ini belum. Karena itu kita dengan berbagai cara dan strategi kita juga berjumpa dengan mereka. Dengan tentu cara, kalau mereka generasi milenial, dengan cara-cara yang lebih milenial supaya mereka tidak bosan. Karena generasi yang sudah pergi dengan tantangannya sendiri, generasi yang baru dengan tantangannya, dengan kesukaannya, dengan hobi. Jadi strategi kita menjangkau mereka, berjumpa dengan mereka juga tentu harus spesifik menurut kebutuhan mereka. Menurut saya seperti itu. Keren. Yang terakhir Mama, pesan untuk kami di Kompak, juga di pemirsa di channel Kompak ini, pesan dan kesan lah. Gitu. Pesan saya untuk teman-teman di Kompak, komunitas orang muda lintas agama, dan semua orang muda yang ada di channel, yang menyaksikan channel ini, menurut saya mari kita bergandengan tangan untuk terus mendukung gerakan-gerakan keberagaman, mempromosikan perbedaan, toleransi untuk membangun Indonesia yang aman, yang damai, yang adil, yang setara ya. Dan menurut saya itu tak henti-hentinya gitu. Itu ada dalam, menurut saya dia bukan project. Dia harus menjadi sesuatu yang tertanam dalam diri. Perilaku hidup kita itu. Jadi itu lifestyle, gaya hidup kita. Jadi mau di mana-mana dalam kata-kata kita, dalam cara pandang kita, insight kita, perspektif maupun dalam pergaulan, itu harus menjadi lifestyle kita gitu. Jadi penuhi beranda kita dengan kampanye keberagaman, dengan kata-kata saling menghormati, saling mendukung. Begitupun ruang-ruang perjumpaan kita di ruang dialog, di literasi, di berbagai ruang. Penuhi dengan kampanye keberagaman, penuhi dengan kampanye mempromosikan perbedaan, karena berbeda, beragam itu indah gitu. Itu indah gitu. Dan kita tentu semua menginginkan sesuatu yang damai, yang indah ya. Menurut saya itu habitsnya manusia seperti itu. Dan saya hanya itu, dan terima kasih Kak Iki telah mengundang saya di channel ini. Mohon maaf kalau gestur tubuh saya tadi membuat ada yang tersinggung atau kata-kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mama. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya sangat luar biasa percakapan ini. Akhir pesan, kita dengan dasar negara Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita hanya perlu melanjutkan saja, berbeda-beda tapi satu itu. Oke, terima untuk kasih. Indonesia yang damai, yang damai, setara. Oke.